Gimana jadinya kalau uang di dunia ini semuanya tiba-tiba hilang? Pernah kepikiran nggak Sobat Jiwa? Sebenarnya kita ini bisa nggak hidup tanpa uang? Kalau kita lihat saat ini dengan sistem yang berjalan, uang itu sering jadi sumber kekurangan dan juga penderitaan bagi banyak orang. Benar nggak? Kita pernah bahas video tentang Paul Dina, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan ke masa depan. Di mana mereka yang ada di masa depan itu sudah tidak menggunakan uang sama sekali. Nah, buat kamu Sobat Jiwa yang belum nonton videonya, kamu bisa tonton di link yang ada di atas ini, atau kamu bisa cek juga linknya di kolom deskripsi yang sudah saya siapkan. Di situ diceritakan kalau di masa depan itu nggak akan ada yang namanya uang. Mereka pakai sistem yang namanya RBE, atau Resource Based Economy, atau ekonomi berbasiskan sumber daya. Manusia cuma perlu kerja selama 2 tahun aja semasa hidupnya untuk mengabdi pada masyarakat. Dan sisa lainnya, mereka bisa melakukan hal-hal apapun yang mereka suka sebagai aktivitas hidup mereka sehari-hari. Mau itu seni, spiritualitas, ataupun membedah teknologi. Pertanyaan besarnya gini, mungkin nggak sih sistem dunia kayak gitu bisa terwujud? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan, supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan materinya di video hari ini. Sobat Jiwa, sebelum kita menjawab mungkin atau enggaknya kita hidup tanpa uang, kita akan bahas dulu sejarah tentang uang itu sendiri. Gimana sih awalnya kita pakai uang untuk bisa membayar-bayar semua kebutuhan hidup dan juga cicilan-cicilan yang kita punya saat ini. Kita akan jalan-jalan dulu ke tahun jauh sebelum Masehi, yaitu tepatnya 700 sebelum Masehi. Di waktu itu orang melakukan sistem barter atau sistem tukar barang. Tapi sistem itu juga nggak bertahan lama. Kenapa? Karena susah banget buat nemuin orang yang mau barter dengan barang yang dibutuhkan masing-masing orang. Misalnya si A nih ya, dia lagi butuh pisang dan dia punya barang misalnya beras. Nah artinya dia harus mencari orang lain yang memang punya stok pisang. Nah tapi kalau misalnya semua orang punya beras semua, gimana kalau misalnya beras itu berlimpah dan mereka semua nggak butuh beras? Nah sistem itu kan jadi nggak efektif. Kenapa? Karena orang yang tadinya butuh pisang, dia kesulitan untuk mencari orang lain yang punya stok pisang. Nah gitulah kira-kira ya. Nah makanya sistem itu nggak bisa bertahan lama sampai akhirnya di tahun 700-an sebelum Masehi, manusia mulai menjadikan logam dan juga batu mulia sebagai ukuran nilai dari suatu barang. Bagusnya dari sistem itu apa? Logam mulia kayak emas itu langka, awet, dan gampang dibagi-bagi serta susah untuk dipasukin. Tapi masalahnya, emas ini kurang praktis kalau misalnya harus dibawa-bawa terus. Ribet kan ya? Apalagi kalau misalnya nilai transaksinya cukup besar. Disinilah mulai lahir sistem keuangan di tahun 1600-an lewat institusi perbankan. Orang yang punya emas tadi mulai menitipkan emasnya, kemudian diganti dengan selembar kertas sertifikat yang menuliskan jumlah jumlah emas yang dia punya. Nah, kertas sertifikat tadi itulah yang menjadi awal mulanya uang itu berasal. Jadi orang yang menukar sertifikat tadi itu, dia nggak pernah mengambil emasnya di tempat penitipan. Terus mereka yang dititipin tadi akhirnya mikir, kalau nggak diambil-ambil, mending emasnya itu dipinjamkan lagi aja ke orang lain. Nah, disinilah lahir sistem perbankan yang kita kenal sampai detik ini. Nah, di sistem ini bagusnya apa? Transaksi jadi lebih praktis, ya nggak? Cukup bawa beberapa lembar sertifikat ini aja, kamu sudah bisa bertransaksi dengan orang lain. Tapi ada lagi masalahnya. Pasokan emas di dunia itu sangat terbatas, Sobat Jiwa. Sementara populasi manusia semakin hari juga semakin banyak. Ekonomi juga semakin berkembang. Nah, kalau masih pakai emas, maka ekonomi nggak akan bisa bertumbuh. Nah, akhirnya masuklah ke tahun 1970-an, di mana Amerika memutus hubungan emas dengan dolar. Kalau nggak ada emas sebagai jaminan diterbitkannya uang, terus jaminannya apa? Nah, di sini sebenarnya agak sedikit tricky ya Sobat Jiwa. Jaminannya adalah kepercayaan dari rakyat terhadap negaranya atau pemerintahnya. Nah, analogi gampangnya gini. Bayangin negara itu adalah promotor konser. Dia mau jualan tiket nih ya, di mana tiket itu bisa diibaratkan adalah uang. Nah, kalau misalnya dia buka kursi untuk 100 orang penonton, otomatis kan harga tiketnya jadi mahal dong. Karena dibagi dengan 100. Kalau misalnya dibagi jadi 10.000 orang, otomatis harga tiketnya kan jadi murah. Nah, itu juga yang terjadi kalau misalnya kurs rupiah lagi naik atau turun. Kalau kita kebanyakan cetak uang, nilai rupiah itu akan anjlok. Karena nilainya jadi turun drastis. Nah, kira-kira gitu ya analoginya Sobat Jiwa. Dan itu juga masih menjadi kelemahan dari sistem ini. Karena sistem ini jaminannya adalah kepercayaan pada pemerintah. Kalau misalnya terjadi krisis, maka negara akan mencetak lebih banyak uang. Nah, dengan begitu, uang yang dicetak banyak itu, maka nilai uang itu akan menjadi berkurang. Akibatnya, harga barang naik, rakyat juga jadi susah kalau mau beli barang-barang tadi. Dan itu yang kita rasain saat ini Sobat Jiwa. Kenapa harga tanah makin mahal, biaya hidup semakin tinggi,
Bukan karena barangnya yang semakin bagus, tapi karena nilai uang kita itu semakin lama semakin merosot. Karena saking sudah banyaknya orang yang kurang percaya sama pemerintah, sekarang mulai masuk lagi ke sistem baru yaitu blockchain dan juga cryptocurrency. Di sini sistemnya dibangun sama matematika dan juga kode digital. Yang tadinya ada di tangan pemerintah, sekarang ada di tangan orang-orang yang jago teknologi yang bisa membuat sistemnya. Banyak yang bilang kripto itu kuasanya nggak di tangan siapa-siapa. Idealnya kan gitu. Tapi di dalam prakteknya, tetap saja ada di tangan pemilik modal besar atau developer yang membuat sistemnya tadi. Siapa yang punya modal besar, maka dialah yang akan berkuasa. Yang nggak punya modal, ya nggak akan jadi apa-apa. Benar nggak? Selama manusia masih memiliki ego dan juga ketamakan, sistem apapun nggak akan bisa membuat dunia ini menjadi adil dan juga sejahtera. Nah, kita lihat dari semua sistem yang sudah dijalani tadi, semuanya basisnya adalah kekurangan. Kayak tadi ya, barter, kurang efektif. Emas, ya kurang pasokan. Kemudian fiat, kurangnya kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahnya. Masuk lagi ke kripto. Kekurangannya adalah adanya mentalitas keserakahan. Di buku Chronicle from the Future yang kita bahas sebelumnya di video Paul Dinah, ekonomi dunia di masa depan itu bukan berbasis kekurangan, tapi berbasiskan keberlimpahan. Dan yang terjadi di masa depan itu uang sudah tidak dibutuhkan lagi Sobat Jiwa. Maksudnya gimana sih berbasis keberlimpahan? Nah, kita akan bahas di chapter yang berikut. Sobat Jiwa, supaya ngerti tentang RBE atau Resource Based Economy tadi, nah kita bayanginnya kayak gini ya. Kamu punya rumah dengan halaman yang luas. Nah, di halaman kamu itu, kamu punya lahan untuk berkebun sama beternak. Kamu tanam padi di lahan 1 hektar misalnya. Yang sekali panen, kamu bisa penuhi kebutuhan beras untuk bertahun-tahun. Mulai dari sistem pembajakan, pengairan, panen sampai menjadi beras, semuanya otomatis dijalankan oleh mesin. Maka yang perlu kamu lakukan hanya mengawasi doang. Selain itu, kamu juga bisa berternak ayam dan juga ikan. Pakan ayam dan juga ikan itu kamu olah dari sampah rumah tanggamu sendiri. Nah, ayamnya bertelur banyak dan telurnya kamu konsumsi. Semua sistem mulai dari pengolahan sampah organik untuk menjadi pakan sampai pemberian pakan itu otomatis dikerjakan oleh mesin pintar. Nah, di bagian halaman yang lain ya, kamu menanam sayur-sayuran mulai dari wortel, tomat, kentang dan semua bahan dapur yang kamu butuhkan. Nah, di sisi halaman yang lainnya juga, kamu misalnya menanam pohon kapas yang hasil panennya nanti dikerjakan mesin pintar yang nantinya bisa membuatkan kamu baju sederhana untuk kamu pakai sehari-hari. Semua kebutuhan dasar tadi berjalan secara otomatis, dikerjakan oleh mesin pintar. Tugas kamu benar-benar cuma mengawasi sesekali aja. Kamu nggak perlu pusingin kenaikan harga sembako gara-gara krisis global, karena semua yang kamu butuhin untuk bisa bertahan hidup itu sudah tersedia depan mata. Nah, konsep RBE ini sama persis kayak gitu Sobat Jiwa. Bedanya skalanya aja yang akan lebih besar. Skalanya bukan lagi rumah tangga, tapi dunia. Nah, kamu pasti juga pernah dengar kan tentang piramida kebutuhan manusia lewat teori Maslow. Kalau misalnya kita lihat di piramida ini, kebutuhan manusia yang paling dasar adalah sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, manusia butuh punya rasa aman. Kita butuh merasa sehat dan merasa hidup kita itu stabil. Dan kebutuhan selanjutnya, kita butuh rasa kasih sayang. Kita butuh teman, butuh keluarga, dan juga butuh komunitas. Selanjutnya naik lagi, manusia butuh kontribusi. Mereka butuh berkarya dan karyanya bisa berdampak untuk sesama manusia. Kalau kebutuhan di bawah tadi sudah terpenuhi, maka yang terakhir manusia hanya akan butuh untuk menjadi versi diri yang lebih baik lewat pengembangan kreativitas, mengejar tujuan hidup, kemudian mendalami spiritualitas dan mencapai potensi hidupnya dengan cara yang maksimal. Nah, sekarang jadi masalahnya di mana? Selama ribuan tahun, sistem ekonomi kita memaksa manusia untuk menghabiskan 80-90% masa hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga rasa aman, yaitu level 1 dan level 2 tadi. Kita belajar belasan tahun, bahkan puluhan tahun hanya untuk bisa bekerja. Kita kerja 40-50 tahun supaya bisa bayar cicilan rumah, makan, dan juga menabung untuk masa tua. Kita terjebak di dalam lingkaran kekurangan yang nggak pernah selesai sampai akhir. Akibatnya, waktu kita sudah mencapai usia senja atau energi kita habis, baru akhir itu kita sadar. Ternyata aku belum sempat yang ngerjain apa yang sebenarnya aku suka dalam hidup ini. Nah, disinilah sebenarnya peran RBE atau Resource Based Economy tadi dan juga teknologi untuk bisa masuk ke kehidupan kita. Bayangin kalau teknologi, robot, dan juga AI itu Sobat Jiwa bisa memproduksi makanan, energi, dan membangun tempat tinggal secara otomatis, efisien, dan berlimpah untuk semua orang. Artinya apa? Masalah hidup manusia itu selesai setengahnya. Kita nggak perlu lagi menukar waktu cuma untuk bisa makan besok pagi. Kita cuma perlu fokus membangun hubungan dengan teman dan juga keluarga, dan kita fokus untuk berdampak
terhadap masyarakat dan fokus menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Kebayang nggak Sobat Jiwa? Berapa banyak potensi manusia yang terbuang sia-sia gara-gara sistem yang berjalan di dunia saat ini. Karena dibuat sibuk untuk fokus mikirin kebutuhan dasar aja. Tapi balik lagi nih ya ke pertanyaan besarnya. Apakah sistem RBI ini mungkin untuk diwujudkan? Sobat Jiwa, buat sebagian orang, kemunculan AI itu mungkin meresahkan. Kenapa? Karena mulai banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI ini. Tapi pernah nggak kepikiran? Kalau pekerjaan yang rutin, membosankan, dan juga menguras tenaga fisik itu bisa dikerjakan oleh mesin, bukannya itu harusnya jadi kabar baik ya? Harusnya kita jadi punya lebih banyak waktu untuk hidup kita mengurusi hal-hal yang lain. Kenapa kita justru merasa terancam? Karena sistem ekonomi kita saat ini masih terjebak dengan pola yang sama, di mana kita menukar waktu, energi, dan kemampuan kita hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kita dipaksa percaya kalau kita nggak kerja, kita nggak punya hak untuk hidup. Padahal dengan teknologi AI yang sudah ada sekarang, kita seharusnya bisa shift ke sistem di mana mesin yang kerja dan manusia yang fokus ke hal-hal yang lebih penting. Masalahnya bukan di AI-nya Sobat Jiwa, tapi sistem ekonomi kita yang belum mau untuk beradaptasi. Dan sebenarnya, kalau kita boleh jujur, kita sebenarnya sudah ada di depan pintu RBI. Lihat ya, AI zaman sekarang. Di bidang pertanian, ada yang namanya smart farming dengan sensor AI, yang bisa memproduksi pangan lebih banyak dengan tenaga manusia yang minimal. Terus dari segi aspek hunian, ada 3D printing rumah yang bisa membangun hunian layak dalam hitungan hari. Di aspek pendidikan dan juga kesehatan juga sudah ada AI yang bisa menyediakan akses ilmu pengetahuan dan diagnosis kesehatan dasar ke seluruh pelosok dunia dengan biaya yang nyaris nol. Alatnya sudah ada. Nah, pertanyaannya, kenapa belum bisa kita pakai untuk kesejahteraan bersama? Sebenarnya kalau boleh dibilang, konsep RBI itu bukan hal baru. Kita coba belajar dari dua contoh negara ya. Yang pertama, kita kasih contoh yang tragisnya dulu, yaitu Korea Utara. Mereka ingin rakyat setara, tapi karena teknologinya belum ada, akhirnya manusia dipaksa kerja rodi untuk menutupi kekurangan mesin. Ditambah lagi kepemimpinan yang korup dan haus kekuasaan, itu membuat rakyatnya bukan menjadi sejahtera, tapi justru menderita. Sistem itu cuma jadi alat untuk penindas rakyat. Nah, contoh yang kedua nih yang bagusnya ya, ada negara Skandinavia, kayak Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Mereka memang bukan sosialis murni, tapi mereka punya sistem kesejahteraan yang sangat-sangat kuat. Kebutuhan dasar kayak pendidikan, kesehatan, hunian, itu dijamin semuanya oleh negara dengan pajak yang tinggi. Tapi hasilnya, rakyatnya adalah rakyat yang paling bahagia dan paling punya banyak waktu untuk aktualisasi diri. Mereka belum sepenuhnya RBI, tapi mereka sudah membuktikan bahwa kalau kebutuhan dasar aman, maka manusia bisa jauh lebih produktif dan juga kreatif. Terus gimana nih dengan Indonesia? Gimana nasibnya? Kalau kita bicara RBI di sini, hambatan terbesarnya bukan cuma teknologi aja, tapi ego dan juga keserakahan. Sistem RBI ini, Sobat Jiwa, menuntut transparansi total. Kalau pemimpinnya aja masih korup, sistem ini cuma bakal jadi lubang baru untuk korupsi. Selama pemimpin kita masih terjebak dalam kepentingan golongan dan juga kerakusan, maka sistem RBI yang adil itu cuma bakal jadi mimpi doang. RBI itu menuntut kesadaran spiritualitas bersama, bahwa kemajuan satu orang seharusnya menjadi kemajuan bagi semua orang. Sekarang, teknologinya sudah mulai siap. Tapi kita, manusianya, apakah sudah siap? Apakah sudah cukup sadar? Nah, seru kan untuk bahas hal ini? Kita bahas di chapter berikutnya yang lebih seru lagi. Sobat Jiwa, di buku Chronicle from the Future, Paul Dinah menggambarkan manusia masa depan bukan cuma maju teknologinya, tapi juga berevolusi secara biologis di otaknya. Evolusi ini bikin manusia punya kesadaran yang instan. Mereka jadi mampu memahami, berempati, dan juga terkoneksi ke alam semesta tanpa harus belajar seperti kita saat ini. Mereka nggak lagi berpikir pakai ego, tapi mengerti dengan tingkat kesadaran. Saat ini, anehnya, kita hidup di alam yang sangat berlimpah, tapi otak kita diprogram oleh sistem yang selalu merasa berkekurangan. Padahal, coba lihat ya sekeliling kita Sobat Jiwa. Tuhan itu sudah kasih kita matahari yang gak pernah berhenti bersinar, tanah yang subur, dan kreativitas manusia yang gak terbatas. Keberlimpahan itu sebenarnya sudah ada, tapi mata kita tertutup oleh sistem yang menuntut kita untuk saling berkompetisi demi sesuap nasi. Kita juga sering lupa kalau kita itu bukanlah pemilik dari alam semesta ini.
Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan alam. Kita harusnya bisa saling menjaga kan Sobat Jiwa. Tapi yang dilakukan adalah merusak alam, menebang hutan, dan menguras semua sumber daya semata-mata demi profit atau kekuasaan. RBI sebenarnya adalah bentuk penghormatan pada alam semesta. Gimana caranya kita bisa hidup tetap berkecukupan tanpa harus mengeksploitasi rumah kita sendiri. Nah, pemikiran dan kreativitas manusia harusnya diarahkan ke sana. Gimana caranya bisa hidup selaras, bukan hidup untuk merampas. Untuk menjadi manusia yang sadar, di tengah sistem dunia yang boleh bilang sedang sakit ini, memang bukan hal yang mudah. Dunia saat ini didesain supaya kita selalu merasa terburu-buru, selalu merasa cemas, dan selalu merasa butuh validasi dari luar diri kita. Tapi sebenarnya hal ini bukan berarti tidak mungkin. Setiap detik kita memilih untuk tidak ikut-ikutan serakah, tidak ikut-ikutan menindas, dan mulai mempertanyakan sistem, itu adalah bentuk perlawanan paling nyata dari kesadaran yang mulai bangun. Kesadaran ini nggak akan lahir dari peraturan pemerintah Sobat Jiwa. Ini dimulai dari individu atau diri kita masing-masing. Begitu kita mulai terkoneksi lagi dengan diri sendiri, terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan sesama, dan juga terkoneksi dengan alam semesta. Saat kamu mulai sadar, maka kamu akan menjadi magnet bagi orang lain. Tanpa perlu kamu paksa, orang-orang sekitarmu itu bakal ngerasain energi yang berbeda. Satu orang yang sadar bisa menularkan energi ke 10 orang lainnya. Dan 10 orang itu bisa banget mengubah lebih banyak orang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus menunggu dunia berubah dulu, baru kita jadi orang yang sadar? Atau justru kitalah yang harus jadi benih perubahan itu sekarang ini, supaya dunia punya alasan untuk berubah? Sobat Jiwa, kita sudah bahas banyak banget ya, mulai dari sejarah sistem ekonomi dunia, tentang bagaimana AI bakal mengubah definisi bekerja, sampai ke bagaimana sistem ekonomi saat ini yang sebenarnya sedang sakit. Kita melihat bahwa teknologi bukanlah musuh. Teknologi bisa jadi peluang untuk membebaskan kita dari sistem perbudakan uang yang terjadi saat ini. Tapi kalau boleh jujur ya, teknologi secanggih apapun nggak akan berguna kalau manusianya nggak sadar. Dunia ini bisa jadi otomatis, tapi yang namanya empati nggak bisa dibuat otomatis. Dunia bisa jadi efisien, tapi cinta dan tujuan hidup nggak bisa diprogram oleh mesin. Coba kita sama-sama berpikir ya Sobat Jiwa. Apakah kita akan menjadi budak dari sistem yang kita ciptakan sendiri, atau kita akan menjadi tuan bagi teknologi untuk membangun peradaban yang lebih sadar? Tujuan akhir dari semua teknologi ini bukan untuk membuat kita jadi malas, tapi untuk memberikan kita waktu yang paling berharga di dunia ini, waktu untuk jiwa kita bertumbuh agar dunia di sekitar kita berkembang menjadi semakin lebih baik. Tujuan akhir dari semua teknologi ini bukan untuk membuat kita jadi malas, tapi untuk memberikan kita waktu yang paling berharga di dunia ini, waktu untuk jiwa kita bertumbuh agar dunia di sekitar kita bisa berkembang menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan jiwa kita ke depannya. Buat kamu yang ingin beropini atau menyampaikan insight-nya, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.